pagi semuanya. Ya, saat ini sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa. Ibu minta kesediaannya satu orang secara sukarela akan memimpin doa di depan pada saat ini. Dalam satu ruangan ini ada kelas 3 dan kelas 4. Oleh karena itu, pelajaran kita saat ini kita akan belajar bersama-sama, tetapi pelajarannya akan beda mata pelajaran, berbeda mata pelajaran. Kelas 3 kita akan belajar pelajaran IPS, dan kelas 4 kita akan belajar mata pelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran kita saat ini, Ibu akan bagi kelas 3 pelajarannya lain, kelas 4 pelajarannya lain. Maka sebentar sebelum mulai pelajaran, Ibu Guru akan absen. Ibu Guru akan mengabsen kelas 3 dulu, setelah itu Ibu Guru akan mengabsen kelas 4. Sama halnya dengan dalam pelajaran sebentar. Setelah Ibu Guru absen, anak-anak Ibu Guru akan mengajarkan anak-anak kelas 3 terlebih dahulu. Setelah itu kelas 4 Ibu Guru akan bagi dalam kelompok. Kelas 3 juga Ibu Guru akan bagi dalam kelompok, tetapi kelas 3 akan Ibu Guru jelaskan dulu pelajarannya. Kelas 4 Ibu Guru akan memberikan tugas. Setelah itu kelas 3 Ibu Guru akan memberikan tugas diskusi dalam kelompok. Kemudian kelas 4 Ibu Guru akan jelaskan. Selanjutnya pelajaran kita saat ini untuk kelas 3 kita akan belajar tentang kerjasama. Kerjasama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah atau di sekitar kita. Kelas 4 kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, untuk kelas 3 pembelajaran mengenai kerjasama. Setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, diharapkan seluruh siswa kelas 3 mampu menjelaskan apa itu kerjasama secara sederhana. Kemudian bagaimana syarat-syarat kerjasama. Lalu yang terakhir harus mampu untuk mengelompokkan yang mana itu kerjasama di sekolah itu bagaimana contoh-contohnya. Kemudian kerjasama di lingkungan sekitar atau di rumah itu bagaimana contoh-contohnya. Ya. Kemudian yang kelas 4. Setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, maka anak-anak kelas 4 sudah harus bisa menjelaskan apa itu bagian-bagian tumbuhan. Kemudian fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan itu. Jadi sudah harus bisa ya setelah kita mempelajari ini. Oleh karena itu diharapkan semua anak-anak harus fokus, harus penuh perhatian. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan acungkan tangan untuk bertanya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kepada siswa kelas 3 mengenai materi pelajaran kita saat ini. Namun untuk anak-anak kelas 4, Ibu Guru akan membagi dalam 3 kelompok secara homogen. Ibu Guru akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Akan Ibu Guru berikan tugas sebelum Ibu Guru menjelaskan pelajaran kita saat ini. Sudah? Ya. Sekarang masing-masing kelompok Ibu Guru akan memberikan tugas untuk keluar di halaman sekolah ini, sekitaran halaman sekolah, untuk mencari bagian tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mulai yang pokoknya tumbuhan kecil saja yang kita cabut mulai dari akarnya. Setelah itu bawa di dalam kelas akan dipelajari secara bersama-sama. Itu tugasnya pada saat ini. Silakan keluar di luar untuk mencari tumbuhan yang dicabut dari akarnya. Bawa ke dalam kelas. Kepada anak-anak kelas 3, siswa kelas 3, Ibu Guru ingin bertanya. Misalnya, adakah yang melihat atau yang melakukan biasanya menyapu di dalam kelas, piket di kelas? Ada? Ada. Nah, tujuannya kita piket dalam kelas itu untuk apa?
kita menyapu dalam kelas itu ada 1, ada 2, 3, 4 orang menyapu dalam kelas itu tujuannya untuk apa? Tujuannya menyapu dalam kelas supaya bersih. Nah sekarang adakah yang biasanya ketika masuk di dalam sekolah setelah simpan buku dan tasnya di dalam kelas, apakah ada yang keluar di luar kemudian mengambil sapu lidi dan menyapu di halaman? Ada dia ajak teman-temannya untuk menyapu, atau kemudian ada teman yang datang membantu untuk menyapu di halaman. Ada yang melakukan? Ada. Nah, tujuannya menyapu di halaman agar apa? Ya, agar halamannya bersih. Sekarang Ibu Guru tanya, apakah itu bentuk dari kerjasama atau bukan? Ya, bentuk kerjasama. Nah, apa artinya itu kerjasama? Ada yang tahu? Ya, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ya, kemudian apa itu kerjasama? Ya, menyapu bersama-sama. Ya, itu kalau kegiatannya menyapu. Jadi kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya tadi yang Ibu Guru sampaikan tadi apa? Ya, piket di dalam kelas, menyapu dalam kelas. Ada Yuan, ada Abel, ada Divo. Nah, mereka bertiga ini menyapu dalam kelas sehingga tujuannya supaya apa? Mereka kerjasama supaya pekerjaannya lebih ringan dan tujuannya supaya apa? Kelasnya menjadi bersih. Ya, kelasnya menjadi bersih. Ya, kemudian syaratnya kita melakukan kerjasama itu apa? Ya, apa? Tanpa disuruh. Tanpa disuruh harus sadar diri. Oh, saya harus kerjasama dengan Al, kerjasama dengan Divo, kerjasama dengan Yuan, supaya bisa saling meringankan pekerjaan. Jadi pekerjaannya cepat selesai. Sudah menyapu sebelum bel pagi, sehingga pada saat saya mau pergi berbaris mengikuti apel pagi, pekerjaan di kelas sudah selesai, dan setelah berbaris kami sudah siap untuk belajar, tidak ada lagi yang menyapu. Syaratnya adalah sukarela. Sukarela itu tanpa disuruh, sadar diri. Oh, saya harus bekerja, saya harus membantu teman saya mengerjakan pekerjaan dalam kelas atau di luar kelas. Itu syarat kerjasama, tanpa disuruh. Ya, sekarang Ibu Guru kasih memberikan pertanyaan. Kira-kira apa bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah? Ya, menyapu di dalam kelas. Apalagi? Ya, membersihkan WC. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kelas 3 dalam 2 kelompok. Tugasnya adalah Ibu Guru akan memberikan gambar bentuk-bentuk kerjasama. Maka kalian akan mengelompokkan dari gambar-gambar yang Ibu Guru berikan, mana itu kerjasama yang di sekolah, mana itu kerjasama yang di rumah atau di lingkungan di luar sekolah. Ya, disilakan. Ibu Guru akan bagi dalam kelompok. Nah, sekarang kelas 4. Sudah dapat tumbuhannya? Ya, sekarang Ibu Guru tanya kelompok 1. Apa itu bagian-bagian tumbuhan yang kalian ketahui? Sebelum Ibu Guru memberikan memperbaiki kalau misalnya ada yang salah. Jangan takut salah. Apa itu bagian-bagian tumbuhan? Ya, akar. Apa lagi? Batang. Ya, apa lagi? Apa? Daun. Apa lagi? Ya, buah. Apa lagi? Ya, sesenya. Apa itu sesenya? Ya, bunganya. Ya, bunganya. Gambar tumbuh. Yang mana akarnya? Nah, ini akarnya. Yang mana batang? Nomor berapa batang? Ya, nomor 2. Daun nomor berapa? Nomor berapa daunnya?
nomor 5. Sekarang ada yang tahu fungsinya akar apa? Apa? Oh, menyerap air. Ya, benar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air. Lalu yang kedua, fungsi batang. Apa fungsi batang? Ya? Ya. Ada yang tahu? Belum tahu ya. Fungsinya batang itu dia untuk mengantarkan air. Segala nutrisi yang sudah diserap oleh akar, maka dia akan disebarkan ke batang-batangnya itu tumbuhan. Daun sebagai tempat untuk membuat makanan. Apa istilahnya biasa? Fotosintesis. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang untuk lebih memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, di dalam kelompok yang sudah terbagi tadi, Ibu Guru akan membagikan pekerjaan tugasnya, gambar bagian tumbuhan, dan juga cocokkan. Misalnya bunga. Bunga itu fungsinya apa? Jadi cocokkan gambar itu dengan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Nanti Ibu Guru akan bagikan ada gambar bagian tumbuhan. Lalu cocokkan dengan kalimat. Kira-kira ini benar, ini kalimat ini fungsi dari ini, atau fungsi dari akar, atau fungsi dari buah, bunga, atau fungsi dari batang, atau fungsi dari daun. Setelah itu kelompok 3 juga ke kelompok kelas 3 yang sudah Ibu Guru bagi dalam 2 kelompok juga akan presentasi di depan. Perwakilan dari masing-masing kelompok atau kelompoknya juga berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kalau semuanya, nah sekarang dari kelas 3 Ibu Guru akan panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai bentuk-bentuk kerjasama di rumah dan di sekolah. Sekarang kelas 4. Kelas 4 silakan kelompok 1, mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang, karena kita sudah belajar mengenai kerjasama untuk kelas 3, mengenai bagian-bagian tumbuhan untuk kelas 4, sekarang kita sama-sama akan menyimpulkan. Berarti siapa yang sudah bisa menyimpulkan, berarti Ibu Guru anggap dia memahami. Ya, untuk mengetes kemampuan, apakah dipahami tidak ini pelajaran tadi ini, apakah dimengerti tidak penjelasannya Ibu Guru, Ibu Guru akan memberikan soal dijawab, setelah itu dikumpulkan kepada Ibu Guru di depan. Ya, karena kita sudah selesai belajar, Ibu Guru harap apa yang dipelajari saat ini bisa lebih dipermantap di rumah. Jadi saat pulang sekolah, kembali ke rumah, barang-barang sekolahnya disimpan di tempatnya. Setelah itu diambil waktu. Kalau misalnya mau tidur siang, silakan tidur siang. Ambil waktu untuk belajar di rumah. Diulangi pelajaran yang dipelajari sebelumnya itu di sekolah. Ya, dipelajari kembali di rumah. Sebelum kita pulang, selesai mengerjakan pekerjaannya, kita akan berdoa. Ibu minta lagi siapa yang secara sukarela memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sudah sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru harap semuanya bisa menerima, bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang dipelajari hari ini. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang.